Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktiana Nur Hidayah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 akan mempresentasikan tentang perjalanan pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantoro merupakan sosok pejuang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan dan kebudayaan sekaligus pelopor pendidikan di Indonesia. Dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta menjadi awal mula perumusan pendidikan di Indonesia, ditandai dengan disahkannya kurikulum 1947 untuk pertama kalinya, karena sebelumnya menggunakan pendidikan pada masa kolonial Belanda. Perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Tahun 1606 berdiri sekolah VOC Belanda di daerah Ambon. Kemudian tahun 1617 didirikan sekolah pertama di Jakarta. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja handal di bagian administrasi dan gereja pada pemerintahan. Masa 1854 didirikan Sekolah Bumi Putra yang berjumlah 3 kelas, tujuannya untuk mendidik rakyat dalam membaca, menulis, dan berhitung. Masa 1899 KH Hasyim Masyari, pendiri NU, membuat sebuah pondok pesantren bernama TBI. Masa 1903 R.A. Kartini mendirikan sekolah gadis di Rembang yang bertujuan untuk melepaskan belenggu adat istiadat dan meningkatkan kedudukan wanita atau emansipasi wanita. Pada tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sekolah perempuan yang mempunyai tujuan mengajari keterampilan pada wanita. Masa 1922 Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa yang memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para priyayi atau orang-orang Belanda pada masa kolonial. Perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 berdiri Sekolah Rakyat atau SR yang ditempuh selama 6 tahun, kemudian dilanjutkan SMP, SMA sederajat. Kurikulum yang dipakai Lir Plan Kurikulum 1964. Masa 1966 hingga 1998, reformasi kebijakan baru yang revolusioner dalam pendidikan, yaitu penggunaan kurikulum berbasis komputer atau KBK. Masa 2006 hingga 2020, penggunaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSD. Masa 2020 hingga sekarang dibuatlah kurikulum darurat untuk mengatasi permasalahan pendidikan karena pandemi COVID-19. Kemudian kebijakan tersebut dikembangkan lagi menjadi kurikulum prototipe dan direalisasikan ke kurikulum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia masih sangat membelenggu peserta didik. Kemudian pada kurikulum yang sekarang ini berupaya melepaskan belenggu yang ada. Hal tersebut dengan menerapkan semboyan dari pelopor pendidikan di Indonesia Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutulyo. Kurikulum Merdeka menguatkan pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar puitis. Dan keenam, kreatif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.